Hai Infobankers, balik lagi dalam program Business Talk. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Sudah hadir bergabung bersama kami siang hari ini Bapak Sultan Emir Hidayat selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS. Pak Emir, sehat? Alhamdulillah Mbak Rizka sehat? Alhamdulillah, sehat juga saya. Pak Emir, terima kasih banyak sudah berkunjung di studio Infobank TV. Terima kasih juga buat Infobank atas dukungannya selama ini. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya Pak. Alhamdulillah. Pak Emir, hari ini kita mau ngomongin soal keuangan dan juga ekonomi syariah. Karena yang kita tahu nih, kinerja serta outlook ekonomi syariah di Indonesia ini memang semakin baik dari masa ke masa begitu ya Pak. Dan juga diikuti arus pergerakan produk, jasa, dan juga teknologi dan inovasi yang besar. Nah, lalu pemerintah Indonesia juga tengah fokus menyusun nih Pak, Master Plan Industri Halal Indonesia yang berisikan arah strategis pengembangan industri halal Indonesia 2022 sampai dengan 2029. Ini luar biasa sekali dan juga seperti yang Presiden Jokowi bilang ya, Indonesia memiliki cita-cita menjadi pusat produsen halal dunia begitu ya Pak. Betul. Dan juga saat ini pemerintah Indonesia tengah menggenjot 13 program prioritas untuk mewujudkan impian tersebut, Pak Emir. Pak Emir, untuk awal bisa diberikan singkat sedikit tentang cita-cita Indonesia ini, Pak, menjadi pusat produsen halal. Ya. Jadi Indonesia kan negara Muslim terbesar di dunia ya. Mayoritas penduduk kita Muslim dan ekonomi dan keuangan syariah ini adalah fenomena global. Jadi ekonomi dan keuangan syariah ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan dia bersifat inklusif. Ada negara mayoritas Muslim yang tentunya terlibat dan juga mayoritas non-Muslim. Nilai transaksi industri halal ini di luar keuangan syariah di tahun 2019 itu sekitar 2,02 triliun US dollar. 2,02 triliun. Yang terdiri dari makanan dan minuman halal. Kemudian juga rekreasi atau pariwisata ramah Muslim. Kemudian juga media bertema Islami. Kemudian modest fashion, kemudian kosmetika dan obat-obatan halal. Ini di luar keuangan syariah. Kalau keuangan syariah sendiri di tahun 2019 itu nilai aset global itu sekitar 2,88 triliun. Walaupun terdampak oleh pandemi, tetapi diperkirakan di tahun 2024 ini akan naik karena di tahun 2021 udah rebound. Ya, udah rebound dan 2024 itu untuk total pengeluaran untuk produk halal di dunia, Muslim dan non-Muslim ya, pengeluaran terhadap produk dan jasa halal itu diperkirakan bisa mencapai 2,3 triliun. 2,3 triliun. Nah, karena potensinya cukup besar, sangat sayang kalau Indonesia hanya menjadi konsumen. Oleh karena itu pemerintah ingin menjadikan Indonesia ini sebagai pusat produsen untuk halal. Karena lebih dari 10% total konsumsi penduduk dunia untuk produk dan jasa halal itu dari Indonesia. Kenapa kita harus mengimpor? Lebih baik produksi sendiri dan kemudian justru kita yang mengekspor. Daripada kita jadi followers aja ya Pak. Lebih baik kita jadi yang menciptakan followers. Nah, Pak Emir, seperti apa potensinya nih Pak bagi para pelaku usaha di dalam negeri? Iya, dengan melihat tadi nilai-nilai yang saya sampaikan tadi, seharusnya di dalam negeri itu tadi kita bisa bersama-sama pelaku-pelaku kita itu, pelaku industri halal itu bisa menjadi go global. Pertama memenuhi kebutuhan domestik dulu deh. Yang tadi lebih dari 10% total konsumsi produk dan jasa halal dunia itu ada di kita. Kemudian next step-nya kita ke depan. Nah, caranya gimana? Pertama adalah melakukan substitusi bahan-bahan non-halal yang masih ada. Mungkin ini juga informasi yang harus tahu juga ya. Seperti di obat-obatan misalnya ya. Masih ada bahan-bahan yang misalnya terbuat dari gelatin. Yang gelatin dari bahan-bahan tidak halal. Nah, perlu kita cari substitusi dari gelatin itu. Nah, di sini peran penting dari riset itu ya. Inovasi produk halal itu menjadi krusial. Nah, di samping dia juga non halal, bahan bakunya juga impor. Nah, mencari substitusi bahan baku lokal. Nah, itu paling penting. Nah, dua ini
wujud dulu, itu sudah bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, tentu potensi ekonominya juga akan lebih besar. Kedepannya baru kita dorong bersama-sama ya, walaupun dari sekarang juga udah mulai, tapi kedepannya kita akan menjadi produsen untuk dunia. Nah, informasi-informasi seperti yang tadi Pak Emir sampaikan nih Pak, kayak bahan bakunya, misalnya ada yang tidak halal, kita cari substitusinya. Untuk masyarakat sendiri, untuk tahu informasi tersebut gitu, karena kan pasti mungkin banyak yang udah denger nih Indonesia nih mau jadi produsen halal dunia, cuma mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, maksudnya jadi produsen nih apa sih yang dilakuin gitu. Tadi kan contohnya tadi. Betul. Nah, masyarakat bisa tahu informasinya nih dari mana Pak? Terkait dengan bahan-bahan baku yang non halal tadi, KNEKS sudah menerbitkan satu buku yang disebut Titik Kritis Halal. Cara dapatin buku itu ya free of charge ya. Bisa layari www.kneks.go.id. Oh, e-book ya Pak? E-book. Ya, e-book ya. Di situ didetailkan sekali titik-titik kritis. Nah, rencana atau kerangka riset ya untuk mengganti tadi bahan baku non halal itu juga sudah kita terbitkan. Ya, dalam bentuk kerangka riset bahan substitusi non halal. Sains halal. Itu juga dapat diakses melalui website yang sama. Jadi masyarakat yang ingin tahu informasinya cukup buka di websitenya KNEKS, di situ sudah tertera informasinya. Betul. Nah, Pak Emir, gimana sih peran KNEKS nih Pak sebagai katalisator pengembangan ekosistem ekonomi dan juga keuangan syariah di Indonesia? Ya, KNEKS itu sendiri didirikan oleh pemerintah sebagai lembaga non-struktural pemerintah, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Berbeda dengan negara seperti contohnya tetangga kita Malaysia. Dari awal, Malaysia itu pemerintahnya sudah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia memang berbeda. Ya. Awalnya itu dari grassroots movement dulu. Masyarakat dulu yang bergerak menginginkan ekonomi dan keuangan syariah. Pemerintah datang belakangan. Tapi karena kita menyadari potensinya besar, kemudian pemerintah nggak tanggung-tanggung langsung membuat suatu lembaga negara yang disebut lembaga non struktural pemerintah yang disebut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tupoksinya apa? Ya, adalah sebagai katalisator untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Itu tugas pokoknya. Kemudian fungsinya ada 4. Memberikan rekomendasi kebijakan dan juga program strategis terkait sektor ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian yang kedua itu mengkoordinasikan, mensinergitaskan berbagai pemangku kepentingan yang ada dalam menyusun arah kebijakan dan juga program strategis sektor ekonomi dan keuangan syariah. Juga memberikan rekomendasi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada di sektor ekonomi dan keuangan syariah, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan. Karena yang mengeksekusi dari program-program ekonomi dan keuangan syariah KNEKS tersebut adalah para kementerian dan lembaga yang tergabung dalam KNEKS. Sementara kami di manajemen eksekutif itu lebih fungsi tadi, memberikan rekomendasi, mengkoordinasikan, mensinergikan. Begitu. Nah, kalau dari KNEKS sendiri Pak, sudah sejauh mana ini Pak? Mungkin rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, kementerian dan lembaga terkait. Mungkin kalau bisa diberikan persentase dan juga contohnya sudah berapa persen menuju cita-cita tersebut. Jadi seperti tadi disebutkan Mbak Rizka juga, dalam rapat pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sudah ditetapkan 13 program prioritas dan 17 program reguler. Total 30. Nah, dari 13 program prioritas itu dari istilahnya Pak Wapres itu sudah ada beberapa yang terwujud di tes kata-kata Pak Wapres. Misalnya apa Pak? Ya, misalnya pertama yang terkait dengan riset ya. Terkait dengan riset adalah kita saat ini alhamdulillah sudah memiliki fasilitas riset pangan BRIN sebagai laboratorium halal ya rujukan ya di Indonesia yang bertaraf internasional di Gunung Kidul. Langsung diresmikan oleh Bapak Wapres. Tugasnya apa nih? Sudah tahun ini. Bulan Mei. Bulan Mei diresmikan oleh beliau bersama Kepala BRIN dan Sri Sultan sebagai Gubernur DIY. Dan fasilitas pangan tadi untuk memenuhi tadi yang saya sampaikan. Bagaimana bisa mengeluarkan inovasi produk yang lebih baik ya, pengganti non halal dan juga substitusi impor. BRIN bahkan sudah menyiapkan rencana aksi risetnya 2 tahun ke depan. Itu.
Yang lainnya contohnya kalau yang regular aja kita bisa lihat ya. Yang regular penguatan perbankan kita sekarang sudah punya Bank Syariah Indonesia. Nah, itu juga rekomendasi awalnya dari kami ya. Saya masih ingat ya, waktu itu Bapak Vincer Harjo, Direktur Eksekutif kami saat itu mulai dari awal mengumpulkan para presidir atau direktur utama dari bank-bank syariah yang terkait BSI. Ya. Dan akhirnya menjadi BSI itu kita melakukan kajian yang rekomendasinya kita serahkan ya ke Kementerian BUMN selaku salah satu anggota kita, juga kepada Bapak Presiden dan Wapres selaku ketua dan ketua harian, dan alhamdulillah akhirnya rekomendasi itu terwujud ya, dan menjadi BSI. Dan banyak lagi. Saat ini salah satu yang saya bisa sampaikan dengan waktu yang terbatas, Bapak Wakil Presiden ingin mewujudkan komite daerah di provinsi-provinsi. Jadi di masing-masing provinsi nanti ada ya Pak? Nah, saat ini alhamdulillah sudah terbentuk 4 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Di 4 provinsi? Di 4 provinsi. Di Sumatera Barat, di Riau, juga di NTB, dan juga di Sumatera Selatan, yang besok insya Allah akan diresmikan ya oleh Bapak Wakil Presiden di Palembang. Jadi targetnya nanti di setiap provinsi ada? Ya. Belum lagi program-program lain yang sudah munculnya kodifikasi halal. Ya, saat ini kita bisa tahu nih kalau kita mengekspor produk halal itu udah ada kodifikasinya. Nah, ini capaian-capaian yang sudah terwujud ya. Belum lagi dulu kita sudah mendorong munculnya layanan syariah link aja. Ya. Dan bahkan dari segi pendidikan kita sudah punya yang disebut dengan kerangka acuan akademik kurikulum. Prodi S1 Ekonomi Syariah. Nah, begitu ini singkat karena masih banyak lagi sebenarnya. Contoh-contoh saja. Dan itu kalau yang KDEKS itu Pak, itu targetnya untuk menyebar di seluruh provinsi itu kira-kira sampai kapan Pak? Ya, sebenarnya kalau dari IKU yang kami tanda tangani ya, karena kan sebelum melakukan pekerjaan kita melakukan penandatanganan kontrak ya antara Direktur Eksekutif kami dengan Ibu Menteri Keuangan. Dari IKU yang ditangani hanya 2 target kita tahun ini, tapi sudah terlewat 4. Oke. Dari targetnya 2, terrealisasinya 4. Dan kita masih ada 3 bulan lagi. Dan satu lagi provinsi ada potensi. Saya tidak bisa bilang belum bisa dibocorin dulu. Belum dibocorin ya. Potensi di mana draftnya udah selesai, tinggal tanda tangan nih. Tapi saya nggak mau sebut dulu sampai tanda tangannya keluar. Insya Allah itu. Mudah-mudahan 5, dan kalau ada suatu terobosan yang kuat bisa insya Allah lebih. Tapi targetnya Pak menyebar di 33 provinsi. Insya Allah 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. 2024. Wah, berarti ngebut banget ya ngebut, Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan lancar pembentukan KDEKS. Karena itu juga salah satu upaya mempercepat juga ya Betul. Pak. Negara kita ini besar. Kalau kita hanya di pusat, KDEKS sendiri nggak akan kuat untuk bisa mengembangkan ekonomi lingkungan syariah ke seluruh Indonesia. Betul. Nah Pak, tadi seperti yang sudah dijabarkan banyak sekali, walaupun tadi Pak Emir bilang itu masih sedikit, padahal masih banyak lagi. Ada tantangan dan juga hambatan apa sih Pak dalam merealisasikan hal-hal tersebut? Iya, pertama tadi yang disinggung, kenapa nggak sampai orang banyak tahu ya? Memang literasi kita, masyarakat kita terhadap ekonomi dan keuangan syariah ini masih rendah. Data Bank Indonesia, walaupun sudah membaik ya, untuk ekonomi syariah itu survei terakhir tuh masih 20,1%. Naik di tahun 2019 itu 16,3%. Artinya kalau dulu tahun 2019 16/100 orang memahami ekonomi syariah dengan baik. Sekarang 20/100 orang di Indonesia memahami ekonomi syariah dengan baik. Itu ekonomi. Karena masih ada halal industri halal. Kalau orang makanan halal, minuman halal itu lebih aware. Familiar. Ya. Kalau keuangan itu survei terakhir OJK itu baru 8,9%. 8,9%. Artinya cuma 9/100 orang di Indonesia ini yang memahami apa itu perbankan syariah, apa itu asuransi syariah dan IKNB syariah lainnya, apa itu pasar modal syariah. Baru 9/100 orang. Begitu. PR-nya memang masih. Betul. Belum lagi kita bicara PR yang berkaitan dengan regulasi. Nah, regulasi di kita itu sudah banyak, tapi perlu diharmonisasikan. Masih ada gap-gap yang perlu diisi. Nah, di sini kami ingin mendorong ya. Alhamdulillah sekarang RUU Ekonomi Syariah sudah masuk prolegnas.
tapi belum dibahas. Mudah-mudahan karena Indonesia memiliki cita-cita yang tinggi ingin menjadi pusat produsen halal, tanpa regulasi yang harmonis, yang kuat, itu susah. Nah, mudah-mudahan segera nih bapak-bapak kita anggota dewan yang terhormat tergugah untuk segera membahas RUU ekonomi syariah dan menjadi undang-undang ekonomi syariah yang bisa mengisi gap kekosongan ya, dan juga mengharmonisasikan peraturan yang tumpang tindih gitu. Nah, terkait literasi tadi Pak, kalau yang dilakukan KNKS sendiri apa Pak untuk meningkatkan literasi masyarakat ini tentang ekonomi syariah dan juga keuangan syariah tadi ya? Betul. Yang masih rendah. Jadi karena tugas kita memberikan rekomendasi kebijakan, kita sudah mengeluarkan yang disebut dengan Strategi Nasional Peningkatan Literasi melalui Media Edukasi. Itu sampai di mapping dari umur yang paling kecil. Ya. Paling kecil tuh berapa Pak? Masih PAUD, usia PAUD. Oh, oke. Ya, sampai yang masa persiapan pensiun. Oh. Juga yang di mapping itu yang di usia dia SMA, usia dia kuliah, itu masing-masing ada strateginya. Ya. Jadi beda-beda ya? Beda-beda. Nah, kita juga udah mulai bekerja sama nih. Pertama kalau yang di tingkat perguruan tinggi tentu bekerja samanya dengan perguruan tinggi. Baik itu perguruan tinggi yang ada di bawah Kementerian Agama yang jumlahnya banyak maupun di bawah Kementerian Pendidikan, Riset dan Kemenristek Dikti. Pendidikan tinggi. Nah, alhamdulillah sudah cukup baik itu. Sampai kita punya kerangka acuan akademik, punya panduan magang berdasarkan MBKM untuk ekonomi syariah, pedoman untuk panduan untuk pelaksanaan KKN tematik untuk ekonomi syariah dan lain-lain. Ya, bahkan sampai modul bagaimana membina UMKM ya yang berbasis syariah sudah kita siapkan. Dan sudah kita buat perjanjian kerjasama dengan banyak universitas. Jumlah pastinya saya takut salah nih. Tapi saya rasa kalau PKS itu udah lebih dari 100. Lebih dari 100. Nah, tapi jumlah pasti saya lupa. Ya. Kemudian di tingkat SMA, kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia, Asosiasi Guru Ekonomi Syariah Indonesia, dan juga Asosiasi Guru Agama, Pendidikan Agama ya Islam ya seluruh Indonesia yang jumlahnya banyak sekali ya. Dengan saya mungkin kasih contoh yang lebih konkret yang dengan agama ini. Kita sudah menelurkan yang disebut dengan Sekolah Penggerak Ekonomi Syariah. Baru pilot projectnya di Sumatera Barat, di SMA Negeri 1 Solok. Yang kedua yang non akademiknya akun atau rekening sekolah tersebut menggunakan bank syariah. Kemudian dalam sekolah tersebut ada yang disebut unit pengumpulan zakat. Dan to some extent kalau kita dorong ini muncul koperasi syariah di situ. Dan kantin halal. Waduh. Nah, itu yang membinanya pemerintah terkait atau? Jadi kita bekerja sama. Alhamdulillah kita sudah ada KDEKS Sumbar kan? Oh iya, oke. Jadi kita bekerja sama dengan KDEKS Provinsi Sumatera Barat, kemudian Dinas Pendidikan Solok ya. Nah, itu kita bersama-sama mewujudkan itu dan percontohannya di SMA Negeri 1 Solok. Wah, luar biasa ya, Pak. Dan mudah-mudahan bisa di roll out. Sampai ada koperasi syariah tadi di SMA. Kalau yang untuk anak kecil yang umur, tapi kalau semua saya ceritain panjang ceritanya, ini terakhir deh. Yang anak kecil nih, yang PAUD nih. Iya. Nah, kita mencoba menyuarakan nih ke produsen-produsen seperti video-video atau film-film. Ya, kita bahkan ketemu dengan yang memproduksi Nusa dan Rara dan juga Rico The Series ya. Melalui pertemuan itu kita pesan gitu. Mungkin nggak langsung kalau bicara apa itu ekonomi syariah, kalau PAUD pusing dia. Iya. Tapi prinsip-prinsip muamalah yang dasar ya jujur, beretika itu dikasih contoh. Makanya sekarang bisa lihat kan kalau Nusantara ada dia lagi bertransaksi sedikit-sedikit gitu, ada contohnya dia harus jujur atau apa. Itu kan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang benar-benar nempel di kepala. Dari jadinya udah melekat ya, Pak. Ya, itu. Nah, itu kita udah sampaikan. Mudah-mudahan terus ya, dan yang lain-lainnya juga melalui media games ya. Oh, sampai game juga. Games ya, kita kumpulin, bukan kita yang lakuin tapi kita dorong gitu. Sekarang sudah ada yang disebut dengan Uno Syariah. Oh iya. Iya, sudah ada. Saya nih. Uno Syariah. Apalagi ya yang saya banyak jenisnya itu tapi yang saya ingat tuh Uno Syariah karena saya diajarin mainnya. Oh. Terus ada lagi main-main yang lain saya lupa nih, takut salah. Diajarin main pas buka, oh itu gitu ya. Oh, oke. Ini unik ya, Pak, karena memang mendorongnya ini lewat
media-media yang memang detail gitu, dari game, dari film tadi ya. Sampai mungkin kita juga kalau ngedengar kayak nggak nyangka ya, ternyata kok kepikiran sampai sana gitu. Nah Pak Emir, untuk mendorong ekonomi syariah nih Pak, KNEKS juga tahun ini bulan April kalau nggak salah ya, April telah memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi ya Pak melalui Anugerah Adinata Syariah. Nah, kalau pelaksanaan Adinata Syariah tahun depan ini kira-kira apa nanti? Adakah pembedanya? Atau ada lagi penganugerahan untuk kalau kemarin kan pemerintah provinsi aja, atau ada lagi yang ingin diberikan? Ya, kan dari yang pertama kita sudah kerjasama dengan Infobank dan alhamdulillah kami bersyukur ya penyelenggaraannya berjalan dengan baik. Bahkan alhamdulillah kepala-kepala daerah yang menerima itu semakin bersemangat. Contohnya Gubernur Riau, setelah beliau menerima 3 penghargaan Adinata Syariah, beliau langsung tancap gas. Kemudian beliau langsung berhasil mengkonversi Bank BRK Syariah, BRK menjadi BRK Syariah, dan membentuk juga KDEKS Riau, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Riau, dan bahkan sudah ada program yang mau bikin zona kuliner halal aman dan sehat. Saya lupa areanya di mana gitu ya, dan lain-lainnya. Itu memang menambah semangat. Nah ini saya lihat suatu hal yang positif. Makanya selain hari ini sekitar media visit, juga kita ingin memastikan di tahun depan kerjasama kita ini bisa diperkuat. Itu menjadi trigger juga ya Pak? Trigger. Ya bagaimanapun kan kepala daerah itu kalau dia berhasil melakukan sesuatu kemudian ada award, kan itu suatu hal yang positif buat kepala daerah. Suatu apresiasi. Iya, apresiasi buat daerah, kepala daerah. Nah kedepannya karena juga kita bersama-sama ya, kita juga ingin mengcover kategori yang industri. Nah, supaya tidak hanya kepala daerah, tapi pelaku-pelaku industri yang mungkin telah melakukan kontribusi yang besar ya terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, bisa kita masukkan sebagai salah satu kategori di Anugerah Adinata Syariah yang berikut. Nah, mudah-mudahan ini semakin memperkuat nih, tidak hanya kepala daerah, tapi juga pelaku industri syariah juga. Itu ke depan yang akan kita lakukan. Nah, mungkin Pak Emir, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk bisa bantu juga nih Pak mendukung cita-cita Indonesia sebagai produsen pusat halal dunia? Ya, ekonomi syariah sih sebenarnya udah bagian dari kehidupan kita. Ya, Mbak Rizka sendiri ini udah ekonomi syariah, pakaiannya modest fashion. Ya. Makanannya pasti mau makanan halal kan? Iya dong pasti. Iya. Kemudian bertransaksi. Make up juga Pak. Make upnya juga sekarang udah pakai kosmetika halal kan? Ya. Nah, kemudian juga kalau ingin berjalan-jalan itu ingin mencari tempat yang Muslim friendly. Kalau makanan halalnya gampang didapetin ya, mau sholat mudah mendapatkan tempat sholat ya. Kemudian juga hal-hal yang memudahkan Mbak Rizka ini sebenarnya udah pelaku ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang sebenarnya udah menjadi pelaku ekonomi syariah tapi mereka nggak sadar. Nah, jika belum ya, itu banyak hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan. Saya mengimbau masyarakat ya. Pertama, mulai hal kecil apa? Kalau belum punya rekening bank syariah, bukalah rekening bank syariah. Kalau udah ada, tambah dong, top up. Nah, kalau misalkan di desa gitu, bisa berpartisipasi dalam koperasi syariah, ya, baik itu yang berbentuk BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ya, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan ingin juga yang lebih simpel lagi, kalau ingin membeli barang, lihat dong, udah ada sertifikasi halalnya atau belum. Sehingga kalau kita menerapkan seperti itu, sehingga si produsen juga melihat bahwa sertifikasi halal itu penting. Dan itu juga sebenarnya udah ada undang-undangnya, ada undang-undang jaminan produk halal ya, nomor 33 tahun 2014 ya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat membeli kalau ada sertifikat halalnya, itu membuat bahwa semua produsen itu melihat sertifikasi halal menjadi suatu hal yang sangat penting. Nah, bisa lagi ya kalau udah melakukan itu, mulailah mengajak. Kalau udah lakukan dulu, ya, mulai dari diri sendiri dulu dong. Jangan siap. Tapi kalau udah ngelakuin yang kecil-kecil kayak gitu, mulai ajak. Nah, ngajaknya bisa informal ke teman-teman atau apa. Kalau mau formal gimana? Kan sekarang udah ada Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Bisa ngambil 3 semester di luar prodi, 2-nya di luar universitas. Bisa melakukan kegiatan misalnya KKN ya, tematik di desa, memberikan literasi ekonomi dan keuangan syariah
ke masyarakat di desa. Bisa juga misalkan memperbaiki tata kelola keuangan masjid. Itu ekonomi syariah juga. Ya. Kemudian juga bisa memperbaiki BUMDes, ya. Tapi BUMDes yang memproduksi produk-produk halal. Nah, dan lain-lain. Banyak hal yang bisa dilakukan. Yang penting lakukan sesuatu. Jangan diam. Ya, kalau semua penduduk kita melakukan sesuatu, itu ibarat lidi. Ya, kalau sapu lidi itu lidi kecil-kecil, itu kan kalau dia sendiri itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau lidi itu banyak, kita satuin, kita ikat, jadi bisa bersihin lantai. Dari hal-hal kecil sebetulnya ya Pak bisa menjadi suatu dampak yang luar biasa. Luar biasa. Ini mungkin satu lagi Pak terakhir, kalau masyarakat mau tahu nih Pak perkembangannya Indonesia misalnya progresnya sudah sejauh mana sih? Apakah di website KNEKS sendiri atau mungkin melalui media sosial gitu kita bisa lihat update-nya di mana Pak? Terima kasih untuk kesempatan promosinya. Jangan lupa ya, follow us ya. Follow us, mana kameranya? Ini follow us ya. Ikutin di Instagram kita knks.id atau juga di Facebook kita knks.id maupun Twitter knks_id maupun juga subscribe kanal YouTube kita Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan juga jangan lupa layari website kita www.knks.go.id. Dan hubungi Pipi dan juga Yaya. Aduh, ada kontak personnya di terakhir ya Pak. Jangan lupa subscribe juga Infobank TV dong Pak. Oh iya, benar. Subscribe juga Infobank TV karena Infobank sudah banyak mendukung program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Jangan lupa itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Emir atas ngobrol-ngobrolnya, informasinya yang sudah disampaikan. Ini tentunya banyak membuka pikiran banyak masyarakat yang tadinya nggak ngeh sebetulnya apa sih ekonomi syariah, keuangan syariah. Mungkin hari ini yang tadinya nggak sadar, oh ternyata kita juga memilih-milih makanan yang halal atau pakaian, modus fashion, hijab gitu-gitu udah termasuk kita pelaku juga. Betul. Baik, Pak Emir, nanti semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Kasih. Sukses memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Amin. Sehat selalu Pak Emir. Siap. Sampai ketemu lagi Pak. Amin. Terima kasih banyak.